Mungkin saya ingin berbincang sejenak dengan Pak Subuh terlebih dahulu. Menurut Pak Subuh, judul buku ini kira-kira apa sebetulnya yang menjadi tantangan esensial begitu Pak Subuh, khususnya dari sudut pandang ekonomi? Gini ya, sebenarnya buku ini sangat menarik. Saya baca dan saya menikmati ya. Jarang saya baca buku menikmati ya. Bravo, Prof. Laksono. Banyak buku Terima kasih. tentang bicara masalah jaminan, kemudian masalah ekonomi, hubungan dengan kesehatan. Justru di sini kita melihat bahwa ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dan ini menarik sekali ya. Ada satu kebijakan pembiayaan yang secara ekonomi kita sebenarnya bahwa ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan ini adalah satu tuntunan, di mana tuntunan tersebut merupakan bisa melihat bahwa kebutuhan, keinginan, bahkan demand di bidang kesehatan itu sifatnya unlimited. Ya. Sifatnya unlimited, tetapi resource kita yang sangat-sangat limited. Nah, untuk itu makanya sistem pembiayaan dan juga pelayanan ini merupakan satu kesatuan yang unik, saya bilang. Ya, dan saya kira saya apresiasi, saya tahu benar perjuangan Prof. Laksono, bagaimana melihat ini suatu equity yang sangat, yang benar-benar sangat kita perjuangkan. Dan dalam buku ini juga bercerita bagaimana peran dari daerah, peran dari semua stakeholder, semua resource yang ada, bagaimana kita bisa memobilisasi ya dengan prinsip-prinsip kesisteman yang sudah ada. Nah, saya sedikit mungkin bisa share ya. Iya, kalau silakan. diizinkan. Nah, silakan. Ya, agak panjang sih saya kalau udah cerita masalah ini panjang karena saya susah, Prof. Laksono. Ini, waduh, saya belum menyapa teman sejawat Pak Isman. Apa kabar? Ya. Dengan Dokter Subuh, apa kabar dok? Apa kabar ya? Jadi susah memisahkan diri saya sebagai staf ahli bidang ekonomi kesehatan, saya juga sebagai anggota di JSN, saya juga sebagai ketua Adinkes. Jadi ini waduh, campur aduk gitu ya. Jadi bagaimana, tetapi saya katakan bahwa ada beberapa view yang memang benar harus kita perhatikan. Saya usah sentuh share ya. Oke. Nah ini. Ini aja deh. Udah jelas ya, terlihat ya? Terlihat jelas ya. Oke, ini tampilannya menarik ya. Tampilannya sangat menarik ya. Warnanya senada ini Pak. Ya, warnanya memang saya buat sengaja, senada gitu ya, biar benar-benar matching. Jadi saya kira ini satu ini ya perlu dikaji lebih dalam lagi ya, di mana apa yang ditulis oleh Prof. Laksono ini merupakan suatu analisis yang benar-benar sebenarnya mengarah kepada upaya-upaya perubahan itu sendiri ya, baik kepada kebijakan pembiayaan maupun pada sistem kesehatan. Nah, untuk itu saya ingin melihat bahwa gini, ini ada yang unik ya. Saya baca ya, bahwa buku ini menafsirkan rangkaian pengalaman beliau atau kita selama 5 tahun pelaksanaan kebijakan JKN. Saya melihat bahwa ini adalah sebagai suatu fenomena dari sisi pelayanan, ada fragmentasi yang tidak sengaja terjadi dalam sistem kesehatan. Ya, jadi ada kata-kata tidak sengaja sebenarnya. Ya, begitu jalan-jalan baru kita sadar ya bahwa aturan kita, aturan apa segala macam dan kemampuan di bidang manapun itu terjadi seperti itu. Makanya ini diluruskan ya, harus diluruskan. Kemudian kebijakan JKN melalui Undang-Undang SJSN, BPJS banyak juga membahas komponen pembiayaan dalam sistem jaminan sosial, tetapi terpisah dari berbagai kebijakan lainnya dalam bidang kesehatan. Jadi ada suatu undang-undang SJSN, di situ undang-undang BPJS,
ya bicara sistem jaminan sosial, tetapi juga sebenarnya terpisah dalam sistem kesehatan. Nah, dua sistem yang fragmented ini ya, yaitu sistem jaminan sosial dan sistem pelayanan kesehatan, ini yang dari awal bukunya itu ditekankan sekali. Kalau mau baca, bacalah awalnya. Ya. Itu perintah Prof. Laksono sebagai autor di situ ya, supaya jangan terjadi kesalahan persepsi. Makanya saya melihat bahwa dari persepsi ini perlu ada suatu sistem kesehatan yang terpadu yang menjembatani bagaimana yang sosial ini dengan yang kesehatan. Itu yang bisa sebenarnya saya tangkap dari awal dari baca buku ini. Nah, kemudian kalau kita melihat bahwa milestone pelayanan kesehatan Indonesia sendiri ya, di bawah tahun 2000 kita hanya bicara equity dan equality. Tetapi di atas tahun 2000 kita baru bicara masalah akses, kendali mutu dan kendali biaya. Ya, dengan adanya apa? Adanya Undang-Undang 2004 tentang SJSN, Undang-Undang Praktek Kedokteran 2004 juga, kemudian juga adanya kebijakan dunia untuk Universal Health Coverage pada tahun 2005, kemudian juga 2011 kita buat Undang-Undang BPJS. 2009 ada Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, kemudian gongnya adalah pada tahun 2014 dilaksanakan JKN dengan segala infrastruktur yang ada. Ya, terlepas kekurangan masalah segmentasinya, fasilitas dan lain-lain. Dan kita berbicara ini ya 2014 sampai pada tahun 2019, mungkin 2018 Prof. Laksono udah membuat buku ini nih, ya udah resah nih, ya. Terjadi beberapa hal dan kemudian kita menghadapi suatu kondisi COVID yang ada. Ini sangat berpengaruh juga dari sisi jaminan sosial kita dengan COVID. Everything is okay before COVID-19, but now everything is KO, gitu. Ya, yang tadinya udah oke semua, jadi everything is knock out ya. Jadi ini yang tetapi dalam sistem kita harus mengendalikan bagaimana akses ini bisa dapat, bagaimana tetap menjadi kendala mutu dan kendala biaya. Nanti saya mengharap benar sebagai praktisi nih teman sejawat Dr. Isman ya bisa mengelaborasi tentang ini ya, mutu dan ini. Nah, kalau kita lihat subsistem kesehatan kita sudah tahu semua lah ya, manajemen kesehatan dan pembiayaan kesehatan itu merupakan salah satu rangkaian dari suatu subsistem. Tetapi pada saat ini harus kita bicarakan bahwa ini memang harus diadakan suatu perubahan dari sistem-sistem yang ada. Nah, kemudian ya saya melihat bahwa ini dirangkaikan ya, saya tambahkan dengan ketenaga kerjaan. Tapi kalau kita rangkaikan, saya baca dari buku, saya berusaha membuat bahwa masalah jaminan sosial kita ya, itu yang pertama ketidakpatuhan dari peserta ya. Terutama yang non PBI ya, premi tidak sesuai dengan harga keekonomian ya, kemudian juga penjangkauan yang masih menjadi masalah, kemudian juga distribusi vaskes ya, ini yang berkali-kali kami berdiskusi dengan Prof. Laksono bagaimana masalah kompensasi, karena distribusi vaskes dan juga nakes juga menjadi suatu harus kita selesaikan. Nah, komponen-komponen inilah sebenarnya awal dari titik diskusi kita, bagaimana diskusi ini bisa benar-benar benar-benar bisa kita buat sebagai satu langkah maju dalam perbaikannya. Nah, saya sedikit mengintip kinerja JKN. Ya. Kalau di buku Prof. Laksono ini udah acak-acakan nih Prof. Saya utak-utak ya. Jadi data-datanya banyak banget gitu. Jadi buku ini bukan hanya sekedar menggambarkan tetapi datanya itu lengkap sekali ya. Datanya, grafiknya, manipulasi. Saya kira ini suatu buku pembelajaran yang baik. Nah, kalau kita lihat bahwa program kesehatan nasional kita itu sampai Februari, proporsi dari PBI itu 43%. Dan inilah yang sebenarnya menjadi bahasan yang paling banyak di buku ini gitu ya. Memang kenyataannya bahwa pemerintah mensubsidi paling banyak
adalah di sektor PBI. Ya. Kemudian kalau ditambah dengan PPI daerah 17%, maka ada kurang lebih 60%. Bayangkan sistem jaminan kesehatan nasional kita, Jambosos kita, itu bertumpu kepada 60% kepada sektor yang disebut dengan subsidi. Ya, baik PBI APBD 17% maupun pusat yang jumlahnya 43%. Dan ini menarik sekali tentunya bagaimana kita memberikan suatu pelayanan yang berkualitas, ya, kemudian juga dari sisi bagaimana memberikan akses kepada pelayanan tersebut. Nah, kalau kita lihat bahwa, ya, coba bayangkanlah ya, saya dari Prof. mereka udah membuat satu sistem yang bisa melihat bahwa, bayangkanlah, sebarannya ini yang tidak merata. Itu kita bicara vaskes loh, belum bicara nakes, gitu ya. Bagaimana caranya kita di kesisteman kita membuat suatu kompensasi dalam memberikan suatu pelayanan yang benar-benar dapat diakses oleh seluruh masyarakat kita, terutama yang PBI kita yang komposisinya kebanyakan di daerah-daerah pedesaan. Jadi amat sangat tidak merata ya kalau kita lihat ketersediaan fasilitas rumah sakit ini. Ya. Jadi sangat ya menyedihkan lah ya kalau kita lihat yang kuning ini tinggi, yang rendah itu banyak sekali ya, yang warnanya coklat. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa kita sudah punya indikator sampai tahun 2024 ya, terutama untuk PBI, ini cukup besar ya. Cakupan kita ini cukup besar sekali kayak untuk PBI ini. Terus terang saja, coba bayangkan sampai dengan tahun 2024 ya, itu kurang lebih hampir mendekati 57 triliun ya anggaran yang kita siapkan untuk sektor PBI ya. Kemudian yang berikutnya memang ini ada sesuatu yang bagus juga sih sebenarnya, bahwa pemanfaatan JKN ini memang makin hari makin meningkat ya. Jadi dari total kunjungan baik di tingkat primer, rawat jalan tingkat lanjut maupun di rawat inap tingkat lanjutan ya. Jadi adanya suatu pemanfaatan ini, tetapi kan perlu dibedah per segmentasinya ya. Siapa yang memanfaatkan, ya, bagaimana mereka mendapat pemanfaatan, dan bagaimana skema pembiayaan dari pemanfaatan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat tingkat utilisasi rawat jalan dan sebelum dan sesudahnya juga memang terjadi peningkatan fakta yang ada berdasarkan data-data yang telah ada selama ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat gambaran belanja kesehatan kita, ini sesuatu yang menggembirakan ya. Di mana sebelumnya ini out of pocket-nya itu mencapai 55% ya pada saat ini, ya out of pocket kita sudah mencapai 32,2%. Itu pun masih tinggi, gitu ya, masih tinggi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi ya minimal pemerintah telah membuat satu upaya-upaya yang sebenarnya merupakan suatu langkah kita untuk bagaimana terus-menerus memperbaiki pada sistem pembiayaan ini. Nah, kalau kita lihat ini kepesertaan dan klaim rasio, khusus saya lihat PBI, ya, makin tahun ini makin meningkat ya. Ini menandakan bahwa pemerintah telah berusaha untuk memberikan akses yang ada ya. Tetapi kalau kita lihat meningkatnya di daerah mana, ini yang perlu dibedah ya. Mungkin Prof. Laksauna mempunyai data ini ya, atau teman-teman di BPJS ya. Jadi ada terjadi peningkatan dari klaim rasio dari peserta PBI. Kemudian kalau kita melihat segmen-segmen ya dibandingkan antara PBI ini paling kecil ya dari sisi klaim rasio pesertanya ya. Kalau dibandingkan dengan yang lain-lain ya, bayangkan aja PBBU kelas 2 ya itu sampai 375% ya pada tahun 2014, kemudian 2019 375%. Ini agak meresahkan kita dari sisi pembiayaan ya. Di sini yang di PBI banyak mereka memakai FKTP, tetapi yang sudah di PPBU kelas 1, kelas 2, kelas 3
ya mungkin mereka sudah memakai rujukan tingkat lanjut ya. Nah ini yang perlu kita bedah bersama-sama bagaimana pembiayaan terpakainya pembiayaan PBI di sektor-sektor yang non PBI. Nah, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan peta jalan menuju jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan tahun 2012 yang kita buat sampai 2019, kalau kita lihat cakupan pesertaan, alhamdulillah sudah mencapai 84%, kemudian tingkat kepuasan peserta 80%. Ini ya sumbernya dari BPJS ya. Jumlah FKTP yang sudah kerjasama 23.000 lebih, kemudian rumah sakit sudah mencapai 2.500, 2.459, ya. Perbandingan FKTP juga rasionya sudah semakin dekat, 1:8.500 penduduk, kemudian Vaskes penunjang yang bekerja sama juga sekitar 4.400, rasio dokter 1:4.000 orang, tingkat kepuasan terhadap Vaskes sudah mencapai 79%. Ini adalah suatu gambaran sebenarnya bahwa program ini sudah berjalan, tetapi masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki bersama. Nah, ini adalah ekuitas pelayanan kesehatan secara nasional, ini yang dilakukan oleh CEPS UI, ya. Dilihat bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan 2015 bahwa indeks XUD setelah adanya JKN selama 2 tahun sudah kira-kira mendekati ke arah akses pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Ya. Nah, sekarang kalau kita tanya dari hal apa yang ada di dalam buku ini ya perlu diperdalam, sebenarnya apa sih yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Yang pertama saya melihat adanya reformasi sistem kesehatan nasional kita. Ya, karena jangan sampai terjadi fragmentasi dari sisi pelayanan kesehatan, sistem kesehatan. Yang kedua adalah reformasi jaminan sosial kesehatan. Ini 2 hal yang harus kita perbaiki secara bersama-sama. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi SKN kita, ada 7 subsistem, kita akan bertanya, ya, apakah selama ini sistem ini bermasalah? Ya. Apakah penerapan sistemnya yang ada masalah? Atau terbatasnya kurangnya dukungan untuk menjalankan sistem. Ya. Kalau saya lebih memilih yang nomor 3 ini, ya, terbatas atau kurangnya dukungan untuk menjalankan sistem. Ya. Kalau kita lihat dari subsistem yang ada, SKN 72 tahun 2012, belum semuanya jalan dengan baik. Ya. Nah, untuk itu reformasi sistem kesehatan kita itu ada 8 area, ya saya tidak sebutin masing-masing, ada pendidikan, ada penguatan puskesmas, kemudian Yankes, kemudian Farmalkes, ketahanan kesehatan. Ketahanan kesehatan ini baru ya, karena adanya COVID dimasukkan ketahanan kesehatan, health security, pengendalian penyakit. Nah, ya ini yang perlu kita lihat ya, bahwa subsistem pembiayaan kesehatan ini harus benar-benar menjadi fokus. Saya kira ini kesempatan yang baik sekali dengan adanya buku ini, sementara kita sedang menggodok reformasi sistem kesehatan. Ya. Jadi artinya buku ini nanti akan memperkaya bagaimana subsistem pembiayaan kesehatan ini akan dilakukan upaya-upaya reformasi untuk menuju suatu sistem pembiayaan yang lebih baik di Indonesia. Nah kemudian kalau kita lihat sendiri bahwa reformasi sistem pembangunan sosial bidang kesehatan ini amanah dari Perpres 464 tahun 2020 pasal 29 ayat 4 dan pasal 29 ayat 5 itu mengatakan bahwa adanya kontribusi dari daerah ya. Itu sudah dibahas di buku ini ya. Tetapi juga dengan keterbatasan fiskal tentu masing-masing daerah mempunyai keterbatasan tersendiri ya. Kemudian juga perbaikan sistem tata kelola, ya disebutkan di situ pasal 54 dan 54B di Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020, di mana nanti peninjauan manfaat sesuai dengan kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar. Ini kita godok maraton, ya konsepnya kita harapkan nanti Desember 2020.
ya. Kemudian, nah, tantangan dan pencapaian dari sisi pelayanan kesehatan, ya tentunya sustainabilitas keuangan. Ya. Ini harus benar-benar kita mempunyai suatu perencanaan yang baik. Ya, jangan dikatakan sebentar-bentar defisit, sebentar-bentar defisit. Ya. Ini yang kita hadapi pada saat ini adalah seperti ini. Ya. Kemudian tentang kepesertaan, bagaimana verifikasi dan validasi, ya, terutama PBI, ini yang belum optimal. Ya. Masih ditemukan inclusion and exclusion error. Ya. Kemudian juga pemahaman masyarakat tentang JKN juga masih kurang. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan juga, ya, sistem rujukan, standarisasi pelayanan, peran serta pemerintah daerah, kemudian pengaturan teknis kompensasi untuk daerah yang belum memiliki vaskes yang memenuhi syarat. Sistem supply, sisi supply dan supply side juga menjadi suatu tantangan dari sisi bagaimana kita bisa mencapai suatu layanan kesehatan yang benar-benar baik. Nah, Bapak Ibu kalian, ini mungkin sebagai penutup, apa sih sebenarnya upaya menjembati sistem jaminan sosial dan sistem pelayanan? Yang pertama, kalau ini saya lihat adalah penguatan kualitas layanan pada setiap titik. Ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan layanan ekosistem JKN melalui penguatan strategic purchasing. Ya. Back to basic konsep pelayanan primer ini penting, ya, di mana alokasi anggaran ini minimal 30%. Ya. Kemudian akses terhadap daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan. Ya. Begitu juga kita mengembangkan cara bayar dan pola pelayanan di DPPK. Kemudian TPU menjadi sadar dan patuh dan kolaborasi dan strategic partnership. Di sini penting sekali saya catat di sini bagaimana ini bisa mempertahankan sustainabilitas daripada JKN dan meningkatkan trust terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Ini sangat penting sekali. Kemudian kita perkuat 4 tubuh sektor pemerintah dengan kolaborasi yang kokoh semua stakeholder, kapasitas organisasi yang dipercaya, pemanfaatan teknologi big data sebagai kekuatan baru, ini harus benar-benar terencana dengan baik. Ya. Kemudian juga penguatan dan pelibatan peran Pemda, dimulai saat perencanaan, pembuatan kebijakan, sampai implementasinya. Ini, saya kira ini yang sampai saat ini memang harus kita encourage bersama-sama. Lalu yang terakhir adalah evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan SJSN dan BPJS, termasuk juga turunannya. Karena ini adalah awal dari bagaimana kita memperbaiki suatu sistem yang baik. Nah, saya kira demikian, tapi buku ini sangat bermanfaat nantinya, ya, kita sedang mereformasi sistem kesehatan dan mereformasi jaminan sosial kesehatan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Untuk ulasannya, Pak Subuh sangat-sangat komprehensif. Artinya bahwa sebuah jaminan kesehatan nasional ini merupakan satu niat baik begitu ya yang dijalankan oleh negara untuk melindungi warga negaranya. Tetapi kita semua tahu bahwa niat baik saja tidak cukup. Jadi ada satu tata laksana yang harus difikirkan, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terutama ada isu yang cukup menarik juga dari Pak Subuh, bagaimana sistem bisa sustain jika salah satu dari strategic purchasing, misalnya revenue collection itu sangat banyak bertumpu, 60% begitu ya Pak Subuh, dari subsidi. Artinya bahwa kita harus cukup kuat betul, apalagi saat ini kita diterpa dengan banyak isu kesehatan yang saya rasa alokasi menuju ke sana juga tidak sedikit ya, terutama untuk bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan pandemi. Kemudian kita melihat bahwa dibandingkan dari negara tetangga, alokasi anggaran kesehatan juga masih cukup minimalis begitu ya. Jadi ini juga menjadi tantangan besar yang cukup ditulis oleh Prof. Laksono sebagai kalau kita lihat ini di sini ya gambarnya Prof. Laksono bikin payung sobek-sobek begitu ya. Jadi ini juga satu gambaran ya. Saya bayangkan kalau sekarang lagi musim hujan ini Prof. Laksono, saya pakai payung ini kayaknya kelebus ya Prof. Jadi
tidak cukup untuk melindungi ya. Kalau JKN itu kan sebuah payung begitu ya untuk melindungi atau proteksi. Nah, Pak Subuh juga tadi sudah menyinggung tentang bagaimana provider memiliki peran yang tidak sedikit begitu ya untuk bisa memberikan akses layanan kesehatan kepada setiap warga negara. Prof. Laksono mau makan mengulas dulu atau kita langsung ke pembahas kedua? Karena dulu ya, Pak Subuh dulu aja ya, supaya nggak lupa nanti. Oh iya, silakan Prof. Laksono. Terima kasih Pak Subuh atas tinjauannya atau bedahannya. Ya, memang begini ya Pak Subuh ya, saya nggak tahu Pak Subuh sebagai policy maker ya, memang ini salah satu dilema bagi penulis di perguruan tinggi ya. Tadi Pak Subuh juga menyatakan banyak data ya, Pak, lengkap ya. Tapi di sisi lain itu memang membuat buku ini jadi tebal Pak ya, dan itu agak susah bagi policy maker untuk membacanya. Memang sering ada kritik pada tulis buku yang untuk ini kan buku yang sifatnya itu memang harapannya dibaca oleh policy maker ya. Ya, tapi kemudian jadi tebal ya karena data tadi ya, dan mungkin ya tahu bertele-tele ya. Namun dari harapan kami itu ada sebagian policy maker yang memang bisa membaca dengan tuntas tadi ya. Ini harapannya. Dan tapi ini nggak banyak nih. Saya bilang-bilang aja pada semua penulis buku yang lain ya, bahwa mungkin tidak banyak orang kayak Pak Subuh yang baca ya. Nah, oleh karena itu saya pribadi juga bersama-sama dengan tim ya, itu membuat intisari dalam model policy brief ataupun seminar-seminar yang sifatnya itu mungkin cuplikan dari buku ini. Yang kita mungkin secara rutin, Pak Subuh juga mungkin sering mendapatkan undangan dari kami ya untuk diskusi, itu bagian dari apa yang saya sebut sebagai bagian cuplikan dari buku ini. Nah, salah satu hal yang menarik ya Pak Subuh ya, yang data tadi ya, saya akan stressing banyak pada data, karena tadi Pak Subuh juga banyak memakai data ya. Memang ini yang menarik ya, tadi Pak Subuh juga sudah menampilkan data mengenai rasio klaim BPPU Pak ya. Nah, ini yang menjadi satu isu besar di buku saya itu. Dalam konteks poolingnya itu, yang diharapkan dulu ya, desainnya payung ini kan yang mampu masuk dengan membayar premi yang lebih tinggi sehingga ada cross subsidi dari yang kaya untuk mereka yang miskin. Tapi apa yang terjadi ternyata sebaliknya ya. Jadi tadi bahkan yang kelas 1 dan kelas 2 pun juga rasio klaimnya di atas 100% ya Pak Subuh ya. Jadi, nah ini menunjukkan ada masa yang terjadi. Bahkan yang kalau kita lihat dari PBI ya, itu memang ada dua macam PBI ya, PBI APBN dan PBI APBD. Nah, PBI APBN itu relatif surplus terus Pak ya, yang di bawah 100%. Tapi kalau begitu dicampur dengan PBI APBD, itu menjadi di atas 100%. Nah, hal ini yang menarik ya, karena buku yang agak tebal ini itu berusaha menggunakan pendekatan yang lebih realis dibanding tadi yang Pak Subuh menggunakan tadi kurva Lorenz tadi ya Pak Subuh ya, yang itu dari Susenas ya. Dan ini memang jadi satu isu yang selama bertahun-tahun itu menjadi pertanyaan ya, apa indikator untuk mengukur pemerataan dari payung ini ya. Nah, saya tidak banyak menggunakan data Susenas Pak, karena itu agak misleading, karena Susenas itu kalau kita agregat Indonesia itu akan tertarik ke Jawa, karena Jawa banyak sekali, pasti akan membaik ya. Juga Susenas itu dalam konteks rumah sakit, itu misalnya ditanya, pernah guna rumah sakit ya nggak? Ya pernah, tapi rumah sakitnya tidak bisa di breakdown menjadi apakah kelas A, kelas B, kelas C, atau kelas D ya. Dan dalam penyakit apa? Nah, sehingga tadi yang disampaikan juga oleh Pak Subuh di akhir tadi, itu penggunaan big data. Nah, saya mulai menggunakan tadi Pak, big data tadi Pak. Jadi data yang realis berasal dari datanya BPJS, ya, itu ada ya. Saya digunakan sebagian, tapi nggak banyak ya. Kemudian juga, nah ini data rutin dari Kemenq itu juga sudah mulai bagus ya. Karena dulu di awal-awal BPJS itu
klaim rasio itu tidak pernah keluar, Pak. Ya. Tapi sejak 3 tahun terakhir ini, Kemq terus mengeluarkan bahwa rasio klaim per segmen itu memang bermasalah. Ini. Oke, jadi kembali dalam tadi pertanyaan Budiah di awal tadi ya, yang saya tadi ingin tanya Pak Subuh ya, memang dinamikanya ini menarik ya, tapi semakin lama menurut saya data semakin terbuka nih Pak Subuh ya. Sehingga interpretasi itu akan menjadi lebih baik ya. Karena dulu itu ada satu istilah kita nggak boleh analisis segmented Pak ya. Nah, padahal kalau kita tidak menganalisis segmented, itu kita tidak tahu apa yang menyebabkan payung ini sobek. jadi karena kita akan blind. Di awal-awal jika kita kelihatan rugi itu, pokoknya naikkan premi menjadi 36.000 Pak. Itu nggak jelas betul premi yang mana. Kalau itu PBI APBN, ya jelas nanti PBI APBN yang pasti akan mendukung kerugian di segmen lainnya. Nah, ini yang jadi satu perbedaan mungkin policy maker kayak Pak Subuh tahu persis ya, ada mazhab kiri, ada mazhab kanan yang berbeda dalam hal ini. Nah, kami menggunakan tadi data yang realis ya. Data besar, tidak banyak menggunakan data Susenas. Karena Susenas bisa misleading. Oke. Terakhir Budiah ya, satu hal lagi yang menarik dari Pak Subuh yang di buku ini juga sebenarnya kalau dilihat nadanya ya, jadi ini buku yang berusaha juga mempengaruhi pembaca ya, supaya undang-undang itu direview dan direvisi Pak. Nah ini Pak Subuh juga mempunyai tadi pendapat juga bahwa ini harus dibuka untuk review dan revisi. Juga dari anggota DPR, Pak Melki juga sudah membuka dan di dalam Prolegnas 2020-2024 itu revisi Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS sudah dibuka. Ya. Jadi artinya memang ini Budiah ya, kalau buku ini kita teruskan, ya, jadi dalam konteks apa yang disebut Pak Subuh sebagai bagaimana usulan untuk mereform tadi, ya. Okay. Cuman bikin buku itu nggak gampang, ini butuh 4 tahun atau 5 tahun Pak Subuh ya. Jadi karena proses editingnya itu lama betul Pak, untuk cek data ini benar apa salah, kata-kata yang salah ini aja masih banyak kata salah ya. Ya, tapi kami akan mencoba supaya dalam waktu singkat ini sambungan dari buku ini bisa muncul dalam bentuk yang mungkin sebelum jadi buku ya seminar-seminar ya. Tapi intinya memang berasal dari buku yang kalau kita lihat ini mulai dari tahun belakang sebelum BPJS pun ya, itu ada ya. Jadi kita monitor secara detail. Oke, saya kira ini Budiah tanggapan saya pada Pak Subuh. Nah, Budiah ini menarik sekali ya. Jadi Prof. Laksono, jadi DPR sudah oke sebenarnya. Kami di DJSN juga sebenarnya sih oke. Ya. Nah, sekarang kita mau ngambil inisiatifnya siapa? Pemerintah atau DPR? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya buku ini ya, semacam pembuka awal lah sebagai naskah akademik kita untuk bisa mendorong pemerintah sebagai inisiatif. Gitu ya. Karena kalau inisiatif pemerintah ini benar-benar bisa operasional ya secara teknis gitu. Jadi bukan hanya keputusan politis saja. Saya dari awal juga sudah mengatakan bahwa ya ujung-ujungnya harus 2004 itu kita baru, saya nggak tahu secara filosofi maupun historisnya ngambil dari mana-mana gitu ya. yang akhirnya, makanya awal tadi saya katakan, ya, suatu sistemnya secara pragmatis tidak sengaja gitu loh. Ya. Tadi awal saya baca, ya, jadi nggak tersengaja. Bayangkan aja Prof. Laksono, Budiah, Pak Isman dan teman-teman, ya, kita tuh baru punya undang-undang kesehatan itu 2009, undang-undang rumah sakit itu 2009 juga, gitu. Sedangkan itu SJSN itu 2004. Dan kalau kita lihat, kayak nggak ada konektivitas antara undang-undang itu sendiri. Nah, jadi ini yang concern kita, kalau ini udah sama sebenarnya, ya
seharusnya pemerintah menjadi inisiatif dalam melakukan perubahan ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Subuh. Kalau kita lihat pengalaman dari beberapa negara lain seperti Taiwan yang memulai sistem jaminannya tahun 95 itu sudah melakukan 2 kali reform. Artinya melakukan reform of health reform. Jadi berkali-kali melakukan reformasi. Jadi menarik ya bahwa dinamika tadi bisa ditangkap tentunya dengan satu mekanisme atau sistem yang berlaku begitu ya di negara tersebut.